Ya, selamat datang di channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu di kota Yogyakarta. Nah, seperti yang saya beritakan di vlog saya sebelumnya, bahwa saya adalah salah satu penyintas COVID-19 yang ada di kota Yogyakarta ini. Jadi saya tanggal 2 Juli 2021 saya terpapar oleh COVID-19. Kemudian tanggal 17 saya sudah selesai melaksanakan isoman. Dan saat ini bersama saya akan hadir seorang teman saya nih yang ternyata juga salah satu penyintas COVID-19. Dan saat ini dia akan menceritakan atau sharing mengenai apa yang dia lakukan selama terpapar COVID-19. Let's check it out. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua, sedulur-sedulur setanah air. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Oh ya, saya teman dari Mas Sri Wisnu yang akan sedikit menceritakan tentang apa yang saya alami selama masa pandemi ini. Sebelum Idul Adha, waktu itu saya masih merasakan badan masih normal, ya masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi tiba-tiba habis waktu Idul Adha, saya tidur malamnya, terus paginya saya merasakan badan yang kurang nyaman, nggak enak gitu, saudara-saudara. Saya merasakan badan saya meriang, gemberges panas gitu kalau orang Jawa bilang. Lah itu saya kok terinspirasi dengan kabar-kabar bahwa tetangga-tetangga lingkungan saya memang banyak yang sudah terpapar kena COVID-19. Nah kebetulan setelah saya rasakan untuk beberapa hari, ternyata gejala-gejala tersebut mengarah ke penyakit tersebut gitu. Tapi saya terus sadar diri, saya isolasi mandiri, saya menjaga jarak dengan keluarga juga teman-teman. Akhirnya waktu itu saya rasakan sampai kurang lebih waktu hari pertama meriang, terus hari kedua itu meriangnya sangat berkurang sekali. Setelah hari ketiga saya merasakan tidak nyaman dan dada mulai sesak. Bernapas agak mulai susah gitu kan. Terus apa ya, kayak gelir atau orang Jawa apa ya, pening ya. Nah itu saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba punya mungkin saking juga bingung ini bagaimana gitu kan, karena naluri orang Jawa mungkin simbah-simbah dulu juga pernah menyarankan bahwa kalau apa yang dirasakan seperti itu kok kayak sebangsa masuk angin gitu loh. Tapi kok ini pakai sesek kan, nggak gitu loh. Akhirnya saya di situ memutuskan untuk keroan. Orang Jawa bilang itu keroan ya, keroan. Saya keroin sendiri. Ternyata kulit itu merasakan kebas yang luar biasa. Dikerokin tidak juga kerasa banget, tapi sampai hitam-hitam itu. Setelah itu sebisa mungkin saya keroan, merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Sesek yang saya rasakan waktu itu berangsur-angsur hilang, terus pening, terus gemetar dan lain sebagainya itu berangsur-angsur menghilang. Ternyata dengan waktu yang sangat singkat, saya rasakan itu habis keroan sangat membantu saya untuk menghilangkan rasa sesek, terus juga lemes juga. Itu ternyata dengan waktu yang sangat singkat bisa ada solusinya melalui keroan tersebut. Untuk bagian yang saya keroi itu karena memang saya melakukan dengan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Jadi ya mungkin di bagian ini sedulur-sedulur, bagian dada, lengan, kaki, terus di bagian dekat ulu hati, perut, lempengan sini, kalau orang Jawa bilang itu, orang Jogja lempengan ya di sini ya.
dekatnya tulang rusuk itu, sebisa mungkin segaduk-gaduknya saya itu saya kerokin sendiri, dan itu sangat sampai hitam legam hasilnya, itu nggak cuma merah lagi, bahkan seperti masuk angin kaset kalau orang dulu. Ternyata setelah itu saya kerokan itu kok rasanya tuh sangat luar biasa sekali. Di situ saya merasakan badan saya lebih enteng, nafas saya lebih lega gitu kan. Terus badan saya yang merasa pening lemes itu ternyata di situ merasakan hangat, enak, nyaman gitu kan. Terus keluar keringat gitu kan. Setelah itu saya buat tidur. Setelah saya buat tidur, dalam pagi hari saya bangun tidur itu, saya merasakan bahwa badan saya sudah mungkin 80% merasakan yang nyaman gitu loh, udah mendekati sembuh total gitu kan. Cuman waktu itu masih proses. Ternyata setelah bangun tidur, setelah kerokan itu saya merasakan indera penciuman saya berubah gitu kan. Biasanya saya merokok itu merasakan ya aroma rokok yang saya suka itu enak gitu, kok ini sangit gitu loh. Nah setelah itu saya juga merasakan indera penciuman saya itu udah mulai agak berkurang, kadang datang kadang hilang gitu. Itu dalam kurun waktu 1 hari. Ketika berganti hari setelah itu saya merasakan sudah tidak bisa merasakan apa ya, ngerokok juga udah bukan sangit lagi, tapi nggak merasakan apa-apa. Mencium bau apapun saya sudah merasakan itu hambar, nggak ada ini bau nggak enak, ini bau wangi, itu udah nggak bisa gitu kan. Nah itu akhirnya tetap saya tunggu sampai tapi saya juga masih merokok waktu itu kan. Akhirnya saya tunggu sampai sekitar 4 hari itu waktu itu. Setelah waktu berjalan 4 hari itu saya tidak merasakan indera penciuman saya, terus indera perasa saya juga udah tidak berfungsi. Waktu itu setelah lepas 4 hari itu masa saya merasakan itu, tapi itu tidak ngefek buat badan saya. Badan saya sudah segar waktu udah hilang rasa indera penciuman, tapi badan saya sudah fit waktu itu. Udah merasakan ya mungkin 90% lah, udah merasakan bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi tetap saya di situ masih berusaha untuk menjaga jarak dengan lingkungan ataupun keluarga kayak gitu kan, lebih banyak di kamar kayak gitu. Nah setelah itu 4 hari berjalan itu, hari berikutnya saya merasakan ketika bangun tidur itu saya minum terus makan, ternyata di situ kok saya kaget sudah bisa merasakan asin, bisa merasakan manis di situ kan. Terus saya mencoba untuk mencium kayak bau parfum, minyak kayu putih. Lah di situ ternyata sudah normal gitu kan. Ya alhamdulillah sampai detik ini juga tidak pernah kumat-kumatan lagi. Dan yang dulunya saya mungkin berpikir di situ penyakit ini mungkin ya istilahnya bikin parno pikiran saya ya kan. Di situ saya setelah mengalami sendiri, saya di situ sebetulnya mendapatkan hikmah yang luar biasa sekali. Memang penyakit itu ada, cuman tergantung kita yang menyikapi, tingkat kepanikan kita, dan kita bisa mengontrol emosi juga, semuanya akan teratasi dan kemungkinan imun kita juga akan naik. Tapi saya sendiri pun sampai lupa sebetulnya tidak cuma untuk kerokan saja, untuk metode saya untuk penyembuhan diri saya sendiri. Di situ juga saya memakai beberapa suplemen makanan untuk membantu proses penyembuhan saya, meningkatkan imunitas saya. Ketika penyakit ini menjangkit tubuh kita, kadang-kadang pikiran kita panik, parno dan lain sebagainya. Kadang-kadang keluarga satu sama lain juga enggan ataupun takut untuk menyentuh kita. Cobalah dari pribadi kita sendiri untuk mencari solusinya. Yaitu tadi kebetulan secara tidak mungkin boleh dikatakan karena saking panik dan mungkin saking
juga bingung harus bagaimana karena sesek kan, nggak ada oksigen. Ya udah saya pakai metode kerokan, ternyata itu hasilnya luar biasa sekali. Ya kebetulan saya ada 2 teman mengalami nasib penyakit yang sama. Intinya apa yang dirasakan teman-teman saya itu sama gitu kan. Ya waktu itu di keluarga dia tidak ada yang berani demok dia, tidak ada yang berani, bahasa Indonesia demok itu ya megang ya kan, tidak ada yang berani megang, mendekat ya kan, dari orang tuanya mungkin dari anaknya di situ. Lah dia merasa di situ benar-benar panik yang luar biasa karena memang gejala-gejala yang teman satunya tadi yang dirasakan memang mengarah ke COVID kan kayak gitu. Terus akhirnya saya menyarankan tetap untuk berdiam diri di kamar, tidak usah keluar-keluar dan tidak usah panik waktu itu kan. Terus akhirnya di situ saya memutuskan karena saya ini cuman rasa kemanusiaan aja ya, masalah apa non sewu, hidup dan mati bukan saya tidak percaya karena saya sudah merasakan sendiri. Saya karena tujuan berbuat baik ya saya beranikan diri untuk menyampiri dia. Terus coba saya kerokin dia, saya dikit kasih pijitan dia, walaupun dia memang di situ udah mengarah ke COVID ya. Tapi alhamdulillah kurang lebih waktu 2 hari setelah saya kerokin, teman saya merasakan badan yang enak sekali waktu itu. Tapi belum sempat merasakan apa istilahnya sesak karena belum terlambat langsung ditangani kan kayak gitu kan. Ya akhirnya tetap teman saya walaupun badannya sudah enak ya tetap dia isolasi mandiri di rumahnya dengan protokol kesehatan karena memang ya takutnya nanti juga menularkan di keluarganya ataupun lingkungannya kayak gitu. Ya demikian tadi sharing dari beberapa teman saya yang ternyata mereka adalah penyintas COVID-19. Dan dari referensi mereka yang telah mereka lakukan ternyata yaitu kerokan atau kerian. Itu ternyata salah satu metode dari simbah-simbah atau nenek moyang kita dulu yang ternyata cukup membantu dalam proses penyembuhan dari paparan COVID-19. Itu referensi mereka seperti itu. Jadi bagi teman-teman semua dalam masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, kemudian jangan berkerumun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga yang terakhir adalah jangan jajan di luar. Mengapa? Karena kalau kita jajan di luar, kita akan bertemu dengan banyak orang di sana, kemudian kita membuka masker. Ketika kita membuka masker hanya dengan waktu 5 detik saja, kurang dari 5 detik saja, jika di situ ada paparan COVID-19 akan segera masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Jadi untuk sementara jangan makan di luar dulu. Stay sehat, stay safe, and